Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama yang diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kita akan berdoa dulu sebelum kita belajar. Bapa, kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, utuslah untuk memimpin kami semua belajar firman Tuhan kali ini. Kami rindu Tuhan diberkati, dikuatkan, dihibur, diteguhkan dengan kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Berbicaralah dengan tidak terbatas kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang pengampunan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 12. Saya akan bacakan ya firman Tuhan untuk saudara. Firman Tuhan berkata demikian, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, setahap-setahap, saudara. Kita akan bicara tentang idealisme firman Tuhan hari ini. Namanya idealis, ya ideal. Berarti sempurna, perfect. Yang disampaikan dalam kebenaran nats ini adalah yang mengampuni sebenarnya sedang diampuni. Kalau tidak mengampuni, berarti belum diampuni. Atau belum ada pengampunan di dalam dirinya. Ini idealismenya, idealnya, ya. Idealisnya menurut firman Tuhan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu kebenarannya. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2,1, berarti itu salah. Kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan memang harus idealis, yaitu mengampuni maka diampuni, diampuni mengampuni, sama dengan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagi orang percaya, ya, bagi orang Kristen, kita semua, mengampuni itu bukanlah sebuah opsi. Mengampuni itu bukan pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan, kewajiban, atau sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kita bukan orang percaya, kita bisa milih, aku mengampuni atau membenci, aku mengampuni atau tidak mengampuni, aku mengampuni kesalahan dia atau menyimpan kesalahan dia. Kalau kita bukan orang percaya, ya nggak ada ketentuan, silahkan mau apa aja. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah disediakan pengampunan dosa melalui pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib, ya, tidak ada satu pilihan, tidak ada pilihan, tidak ada opsi lain selain satu, yaitu mengampuni. Karena dengan mengampuni maka kita akan merasakan itu pengorbanan Yesus. Karena dengan mengampuni kesalahan sesama, kesalahan orang lain, maka kasih Kristus yang begitu besar itu mampu masuk ke dalam hati kita. Saudara, sebagai ilustrasi saya pernah naik genteng rumah. Saya pikir gentengnya bocor karena di rumah banjir. Tapi ternyata ketika saya naik, bukan genteng yang bocor, tapi apa? Talang ujungnya itu ada ujung talangnya itu yang menuju ke pipa pembuangan saluran ke got itu mampet. Karena itu adalah hujan deras pertama, sehingga air begitu banyak dan membawa sampah-sampah kecil, lumut kayak dan lain sebagainya, numpuk di ujung mau masuk pipa pembuangan. Akhirnya apa? Mampet, air semakin banyak, semakin menggenang di atas, dan tidak mampu menahan banyak air, sehingga lalu tumpahlah ke plafon, lalu bocorlah ke bawah. Kalau dibiarkan rusak, ya, semuanya rusak, bisa nanti listrik konslet, kayak bisa nanti plafon jebol, bisa nanti juga bocor, lalu bocorannya itu bisa bikin orang kepleset, ya, macam-macam lah kerusakan yang ditimbulkan dari mampetnya saluran pipa air tersebut.
Ini hanya sebuah ilustrasi, saudara, bahwa kalau kita ini adalah sebuah pipa, maka yang menyumbat ini adalah sumbatan-sumbatan ini adalah sebuah kebencian, dendam, amarah, ya, yang kita simpan. Itu adalah sebuah penghalang yang menghalangi apa? Aliran kasih Tuhan mengalir di dalam hati kita. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya aliran kasih Tuhan itu bisa mengalir dan mengaliri pipa dan tidak merusak segalanya? Ya satu-satunya cara yaitu apa? Menjebol itu. Jebol atau membersihkan saluran tersebut. Membuang semua sampah-sampahnya. Membuang sumbatan-sumbatannya. Supaya apa? Supaya bisa mengalir kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu firman Tuhan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu idealismenya ya, idealisnya ya. Bicara tentang kebenaran sempurnanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Tapi persoalannya, saudara, persoalannya adalah mengampuni seseorang seperti firman Tuhan katakan secara ideal ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tidak segampang itu, saudara. Ini butuh proses sebagai manusia. Dan prosesnya tergantung berapa kualitas atau berapa timbunan sampah yang sedang menyumbat aliran pipa tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana kualitas sumbatan tersebut. Lalu berapa lama sudah menyumbat. Ya, luar biasa kan ya. Jadi perlu sebuah proses untuk membersihkan sampah tersebut. Kalau sampahnya hanya kecil dan di daerah yang ujungnya gampang sekali diambil lalu ngalir air. Tapi kalau sampahnya itu di dalam, saudara, di dalam pipa yang di dalam bangunan, harus bongkar bangunan loh, bongkar keramik, bongkar dinding, saudara. Hanya apa? Ingin membersihkan itu, saluran itu, ingin membuang sampah tersebut. Apalagi kalau sampahnya ini bukan sampah biasa, sampahnya itu dari batu gitu ya, udah terlanjur masuk batu, saudara ya. Nah, itu luar biasa, itu bahaya sekali itu. Itu harus dibongkar dengan cara yang sendiri, mungkin pakai palu, mungkin pakai alat khusus. Tergantung. Tapi tidak ada cara lain untuk mengalirkan aliran kasih Tuhan di dalam diri kita. Selain apa? Selain membuang sampah-sampah tersebut. Apa sampah di dalam hati kita? Apa sumbatan yang ada di dalam hati kita? Kecewa, sakit hati, dendam, amarah, nyimpen kesalahan, itu semua adalah sampah-sampah yang ada di dalam hati orang percaya. Yang memang sengaja ya, diberikan oleh iblis, lalu kita terima, dan kita tidak berusaha untuk membuangnya, yang akhirnya merusak. Satu-satunya cara supaya kita menerima aliran air kasih Tuhan adalah buang sampah itu. Buanglah. Buanglah sumbatan-sumbatan tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak ada cara lain, saudara. Yaitu apa? Memiliki kasih Tuhan. Kita harus memiliki kasih Tuhan.
Dari memiliki kasih Tuhan yang dihasilkan dari satu cara lagi, yaitu apa? Berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku kasih. Minta sama Tuhan kasih Tuhan yang begitu kuat, yang begitu besar, yang begitu deras. Minta kasih Tuhan supaya bisa mengampuni. Tapi saudara, di kawasan ini, di tataran ini, di wilayah ini pun sebenarnya kita juga sedang bergumul. Karena satu yang perlu kita lakukan sebelum melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya adalah sebuah keputusan untuk mengampuni. Putuskan dulu di dalam hati kita. Ketika kita sudah dengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan seperti ini, putuskan dulu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita untuk apa? Mengampuni. Di dalam memutuskan untuk mengampuni ini pun jangan pikir itu adalah pekerjaan yang gampang. Dan ini bukan sekedar pengampunan yang abal-abal, keputusan pengampunan yang abal-abal. Sekarang mengampuni, besok benci lagi. Bukan seperti itu. Karena sekali kita memutuskan untuk mengampuni, sebenarnya dia pun yang kita ampuni itu bisa berpotensi menyakiti hati kita lagi. Dan pada saat itu sebenarnya kita sedang diuji apakah kita mengampuni atau tidak. Keputusan kita, kiranya Tuhan mengawal ya. Kita minta juga doa dan minta juga backup daripada Tuhan untuk mengawal keputusan mengampuni kita. Karena apa? Di dalam keputusan mengampuni, dalam saya ingin mengampuni dia, itu perjuangan juga, saudara. Nah, iblis juga kerja di sini, saudara. Kita tahu bahwa dalam metode-metode umum dalam menyelesaikan sebuah konflik itu ada namanya, kalau nggak salah ada win-loss solution. Win-loss solution itu saya selalu ingin menang, dia harus kalah. Pokoknya saya harus menang, itu udah pokoknya udah. Dia harus kalah. Siapa dia kok bisa menang sama saya? Di dalam hati kita mengatakan demikian. Kita ngambil keputusan demikian. Yang kedua, loss win solution. Saya kalah. Ya udahlah, saya ngalah, yang penting dia menang. Saya kalah, dia menang. Udah, saya ngalah nggak apa-apa, yang penting dia menang. Ada kan seperti itu hubungan suami istri, kakak adik, teman dan teman gitu ya. Ada kan yang model-model orang seperti itu. Atau ada orang yang suka ngambil keputusan loss solution. Jadi kalau saya kalah ya kamu kalah. Kalau saya nggak dapat, misalkan dua orang kakak adik ini ya, rebutan makanannya atau rebutan mainannya satu, rebutan. Kalau saya nggak dapat mainan dari rebutan ini, maka lebih baik buang aja. Saya nggak dapat, situ juga nggak dapat. Saya rusak, situ juga rusak. Ini namanya loss solution. Semua kalah. Tapi ada juga namanya win-win solution. Saya menang, situ juga menang. Ya, misalkan kakak beradik sedang berantem merebutkan satu makanan. Oke, diparuh, dibagi dua. Situ menang, sini menang. Ini biasanya yang diambil. Tapi jangan lupa saudara, iblis juga bekerja di sini. Di dalam mengambil sebuah keputusan, iblis seringkali berkata ketika kita ingin mengampuni seseorang, iblis bermain-main seperti, kok kamu kalah terus sih? Ya. Seperti memainkan perasaan kita untuk menempatkan harga diri kita itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan itu saudara dilakukan iblis sejak menggoda Yesus. Ketika menggoda Yesus, dia itu menempatkan atau seperti menaikkan harga diri Yesus. Kamu itu anak Allah loh. Ya. Jatuhkan dirimu. Jadi bombong Yesus supaya melakukan hal dosa, melakukan hal yang menurut kehendak iblis.
Sama dengan kita, saudara-saudara, kita ini seperti dibombong atau seperti dipuji-puji oleh iblis, naikkan harga diri kita, menaruh sebuah harga diri yang begitu luar biasa di dalam diri kita, di atas semuanya, sehingga tidak sedikit pun terusik untuk kita bisa ngalah, berkorban, mengampuni. Jadi kalau kita mengampuni orang, memutuskan mengampuni orang itu rasa-rasanya sebuah kekalahan besar. Itu yang ada di pikiran kita. Itu iblis bekerja, saudara. Jangan lupa bahwa iblis juga bekerja di area ini. Kita minta kasih Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenarannya seperti ini, ingat lagi. Kalau aku nggak mengampuni, dia juga nggak mengampuni. Karena keputusan untuk mengampuni ini, itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kalau kita sudah memutuskan di dalam diri kita dengan berdasarkan firman Tuhan, mengetahui kasih Allah, merasakan kasih Allah, ya, langkah-langkah selanjutnya itu akan banyak sekali, dan kita juga minta pimpinan Tuhan di situ. Mungkin kita juga akan minta pimpinan Tuhan. Langkah berikutnya adalah, Tuhan, aku ingin mulai menyapa dia. Mulai mengucapkan kata selamat pagi kalau ketemu sama dia. Mulai mengucapkan, halo, apa kabar? Saling mendahului dalam memberi hormat. Mulai mengucapkan hal-hal yang baik, mulai mendoakan yang baik. Mulai memikirkan apa yang baik-baik di dalam dirinya. Kalau kita memutuskan untuk mengampuni. Semua dimulai dari pergumulan kita di dalam hati kita untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Saudara, satu hal yang pasti, saudara, kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak akan memperoleh pengampunan yang dari Tuhan. Buanglah setiap sumbatan yang menyebabkan kasih anugerah Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Ampunilah kesalahan orang lain, supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Amin. Tuhan, izinkanlah kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.